Kabupaten Blora adalah sebuah wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Blora kaya akan sejarah dan budayanya. Namanya harum sebagai penghasil minyak terbesar di Indonesia. Namun, di balik itu, Blora juga menyimpan banyak sejarah dan nilai-nilai luhur. Hidup di hutan bukan berarti tak ada hiburan. Seperti tujuan kita kali ini yang akan mengunjungi salah satu tempat wisata lokal yang ada di Kabupaten Blora, tepatnya di Desa Bangsri, Kecamatan Bangkle, Kabupaten Blora. Wisata itu dikenal dengan sebutan Noyo Gimbal. Noyo Gimbal diambil dari nama pahlawan yang ada di Desa Bangsri. Untuk mengenal Noyo Gimbal lebih dalam, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan seri-seri santai bersama Pak Gunawan tentang desa wisata Noyo Gimbal View. Saya Ocha dan rekan saya Eca, saya Mina, dan di sini bersama Bapak Gunawan selaku pengelola di desa wisata Noyo Gimbal. Oke Pak. Yeah. Kalau boleh tahu apa saja sih kearifan lokal yang menjadi ciri khas di desa wisata Noyo Gimbal ini? Kearifan lokal di desa wisata Noyo Gimbal. Iya. Di sini itu ada kesenian barong. Kesenian barong itu seni dari Blora ya. Iya. Terus kemudian ada makanan khas di sini itu sambal osek. Apa tuh Pak? Sambal osek itu sambal matah ya, sambal yang dari bahan-bahan mentah. Kemudian pengelolaan lingkungan mina padi. Di sini itu penanaman padi itu tanpa pupuk, semua dari pupuknya itu diambil dari ikan padi yang dikelilingi oleh ikan-ikan itu Mbak, mina padi. ikan apa Pak itu? Ikan nila. Ikan nila. Jadi padi terus dikelilingi oleh ikan-ikan, jadi sekali panen itu kita bisa memanen padi dan memanen ikannya juga. Apakah program itu sudah berlangsung lama? Itu sudah berlangsung kisaran 1 tahun. 1 tahun. Berarti setelah adanya mina padi ini, apakah proses pemanenan padinya lebih meningkat atau
hasilnya lebih menurun? Hasilnya lebih meningkat. Harga pun harganya lebih tinggi dibanding padi-padi yang lain. Selanjutnya, Terus saat pembangunan desa wisata Noyo Gimbal ini, apa saja kendala yang dihadapi saat ini? Kendala ya Mbak? Kendala itu yang pertama itu kita dari dana ya Mbak. Yang dari dana itu yang awalnya itu dari dana desa, Pak Lurah Kades Yanantalaga Kusuma, dia menggelontorkan dana desa sebesar 200 juta itu untuk pembuatan resto dan pembuatan saung-saung. Kemudian kita mendapatkan dana aspirasi itu sebesar 100 juta untuk membuat patung. Kemudian kendala yang kedua itu kita dari SDM-nya ya Mbak, SDM warga sekitar yang belum sadar akan desa wisata ya Mbak, terutama seperti itu Mbak. bagaimana Bapak mengatasi soal tentang SDM yang rendah tadi? SDM yang rendah kita bertahap ya Mbak, bertahap kita bisa kita bisa memberitahu pelan-pelan dan kita melakukan penyuluhan juga. Kita memberikan pengetahuan tentang desa wisata kepada masyarakat. Oh ya, untuk karyawannya di sini juga, apakah ada dari desa lain atau warga sekitar? Untuk karyawan di sini kita utamakan warga sekitar ya Mbak. Warga sekitar dulu, kemudian juga ada warga dari luar daerah itu yang mempunyai keahlian khusus. Seperti kopi seafood itu kita dari lokal itu nggak ada, kita ambil dari desa sekitar. Terus ada mekanik juga kita ambil dari luar. Seperti itu Mbak. Apakah yang dijual di sini semua memang makanan khas dari Blora? Yang diutamakan makanan khas Mbak. Terus ada juga yang makanan-makanan modern seperti seafood, ini kan makanan modern juga Mbak. Untuk sambal apa tadi Pak? Sambal osai. Ya, sambal osai tadi dijual di sini sudah meningkat atau? Untuk sambal osainya kita meningkat Mbak. Dan merupakan ciri khas juga di sini. Wisatawan juga ke sini banyak yang menanyakan sambal osai. Berarti sebagai ikon ya? Betul sekali Mbak. Selanjutnya, oh iya Pak, kalau desa wisata ini kan sejumlah banyak orang ya. Nah, untuk inspirasi membuat desa wisata ini tuh dari apa sih Pak inspirasinya? Inspirasinya ya Mbak, ide itu dari awal kita bikin itu pertama itu resto Mbak, resto yang bernuansa persawahan. Awal bikinnya seperti itu, terus kita membuat satu ikon berupa patung Noyo Gimbal, dan kemudian rame terus awalnya itu kita punya sepeda listrik itu wahana pertama kita, dan kemudian berkembang sampai saat ini Mbak. Bapak karyawan yang ada di Noyo Gimbal ini.
Kakak mau izin untuk bertanya-tanya. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana sih Kak pengaruh ekonomi Bapak setelah bekerja di sini? Tentunya sangat berpengaruh ya. Soalnya dari sebelumnya kita kan cuma misalnya dan tani gitu kan, dari penghasilan dari cuma negara ke bawah gitu kan. Dari semua Pak Lurah di sini jadi ada pemasukan tabungannya. Kira-kira pengaruhnya itu sangat besar atau Ya berpengaruh gitu aja. Bukan cuma kita ya, semua pemuda. Jadi untuk masyarakat sekitar Iya. Dari pemuda juga yang semulanya mungkin dari pekerjaan belum menentu lah, jadi punya pekerjaan di sini. Yuk. Oke, jadi di sini kita bersama salah satu pengunjung yang ada di wisata Noyo Gimbal. Ibu dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Maya Sumantiara. Ibunya asli mana? Saya asal Duku Manden, Kecamatan Keradenan, Blora Selatan. Kok bisa tahu wisata ini dari mana? Ini juga dari Medsos. Banyak sekali yang berseliweran, apalagi di TikTok itu banyak sekali. Apa yang membuat Ibu tertarik akan wisata ini? Aku jujur ya, pertama kali ini kesini, alhamdulillah tahu, terus lumayan berkesan sekali, sangat bagus menurut saya. Menurut Ibu, mengenai harga di tempat wisata ini worth it atau enggak? Sangat terjangkau. Menurut Ibu, makanan-makanan di wisata Noyo Gimbal ini gimana Bu? Termasuk terjangkau, enak juga, cocok juga di lidah saya. Makasih ya Bu. Sama-sama. Dan salam menonton, bye-bye. Ayo. Ayo. Hai, kita mau ngapain? Masak muda ya. Makan yuk, Bu.
sini guys. Setengah 8 baru kita pulang guys. Kan itu. Setengah 8. Skill yang harus dimiliki seorang pengiba adalah penghayatan yang maksimal, bahasa tubuh yang jelas dan tepat, serta mimik wajah yang menggambarkan perasaan subjek. Arial apa yang ini jenis apa? Bola. Sholat kali ini disponsori Indomie. Ubur-ubur makan mie. Sandale kaya super mie. Ba. Sudah ya, sudah selesai. Ini kalian. Di Geboy musai. Sel. Masa iya? Assalamualaikum warahmatullahi Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Gak ada orang gak bisa nyanyi men, cari suara lu, thank you.